Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Lydia Rotinsulu. ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime ke-17 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Pagi ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin pertemuan untuk membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas negara. Untuk itu kita akan segera bergabung dengan reporter Deli Rozadi yang mengikuti jalannya ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, Deli. Ya, Deli silakan dengan laporannya. Benar Lydia, rangkaian ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime sudah dimulai dan tadi sebenarnya rangkaian ini sudah dimulai sejak kemarin ya dengan pertemuan atau rapat di tingkat senior officer yang nantinya pembahasan mereka akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yang hari ini rapatnya dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku ketua dari AMMTC. Dan dalam kata sambutannya tadi sebelum memulai pertemuan, Kapolri menekankan pentingnya kerjasama lintas negara di kawasan di antara negara ASEAN untuk menciptakan keamanan di wilayah regional ini. Salah satunya adalah dengan memerangi kejahatan lintas negara dan ini mengingat bahwa kejahatan saat ini sudah semakin canggih, oleh karena itu diperlukan suatu semangat, suatu kerjasama di antara negara-negara ASEAN dan komitmennya tentu saja untuk sama-sama menekan dan juga memerangi kejahatan lintas negara. Dan berikut pernyataan Kapolri yang disampaikan pada saat sebelum memulai rapat di dalam tadi. Berikut pernyataannya. Transnational crime, which are becoming increasingly complex, pose a significant threat to stability and security in any country in the world. As a response to this complexity, we have had working group meeting, 1020 TC, and other related meeting under AMMTC. We have exchanged view on current trends in transnational crimes, such as the misuse of technology in various criminal activities, transnational crime hotspots, new modus operandi to evade law enforcement detection, and cooperation among different transnational criminal groups. We realize that cooperation and coordinated effort are the key to combating transnational crime as a common enemy. For this reason, we are committed to strengthening cooperation through various existing forums and mechanisms such as sharing information, sharing technology, capacity building, police-to-police cooperation, handling over, mutual legal assistance, and extradition. Additionally, we consistently evaluate regulation, framework, law enforcement capabilities, and existing cooperation so that it could be more effective and adaptive in facing the trend of transnational crime. The AMTC is a strategic forum for sharing views in determining strategic policies and concrete effort to combat transnational crime in the region. In this meeting, we will make some changes to the existing cooperation framework to optimize the effectiveness of combating transnational crimes. Ya, usai memberikan kata sambutan secara resmi, Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Dan dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi berharap bahwa pertemuan ini, meeting di tingkat menteri se-ASEAN ini bisa menghasilkan kerjasama yang konkret yang bisa digunakan untuk memerangi kejahatan lintas negara. Dalam hal ini Indonesia sangat menyoroti masalah TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang memakan banyak korban dari Indonesia, dari warga negara Indonesia. Dan ini memerlukan suatu kerjasama yang sangat erat terjalin di antara negara-negara ASEAN. Dan tentu saja ini merupakan salah satu pendukung dari tema besar dari keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023 ini, yaitu Asian Matters Epicentrum of Growth. Dan berikut pernyataan Presiden Jokowi dalam kata sambutannya saat membuka Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap
menghadapi tantangan termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara saya buka secara resmi hari ini. Ya, Lydia, beberapa saat lalu juga Brigjen Pol Ahmad Ramadan selaku Karopenmas Divisi Humas Polri memberikan keterangan pers, dan keterangan pers ini merupakan rangkuman dari kegiatan yang sudah berlangsung dari tadi pagi hingga saat ini. Di kesempatan ini Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan bahwa sekali lagi rapat ini menekankan pada 10 isu penting yang akan dibahas di pertemuan ini, diantaranya seperti perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, dan juga perdagangan satwa liar secara ilegal. Berikut pernyataan dari Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Visi ke-17 akan membicarakan 10 isu prioritas kejahatan transnasional yang menjadi keprihatinan kita bersama, yaitu kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obat terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Secara resmi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah membuka IMMTC ke-17. Dalam sambutannya, Bapak Presiden menggarisbawahi tentang pesatnya perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin menciptakan dunia yang nyaris tanpa batas atau borderless world. Maka pertemuan tahunan IMMTC ini akan berfungsi sebagai platform bagi negara-negara ASEAN untuk menilai kemajuan dan kolaborasi masing-masing negara dalam mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi praktis dan arah menghadapi tindakan masa depan. Ya, Lydia, Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime akan berlangsung hingga tanggal 23 nanti dan diharapkan kerjasama disepakati oleh negara-negara ASEAN, dan nantinya kesepakatan ini akan dideklarasikan dalam deklarasi Labuan Bajo. Dan kita semua berharap bahwa kerjasama ini bisa benar-benar digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan di kawasan regional ASEAN. Untuk sementara demikian laporan tim liputan Polri TV Lydia dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda di studio Polri TV di Jakarta. Baik, terima kasih Deli atas laporannya. Deli Rozadi melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Baik, sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.